Coba fitur dengarkan berita di News Plus aplikasi RCTI Plus. Hanya keledai yang jatuh di lubang yang sama untuk kesekian kalinya. Itulah yang saat ini dilakukan Amar Zoni. Mantan suami Irish Bella itu harus membayar sangat mahal atas perilaku bodoh dan blundernya lantaran diduga ikut terlibat dalam pengedaran barang haram narkoba di lapas. Padahal Januari 2026 mendatang Amar dinyatakan bebas. Kembali diringkusnya Amar membuat Irish Bella memilih bertindak tegas terutama soal anak. Irish yang kini sudah memiliki kehidupan yang baru bersama Haldi Sabri kabarnya tak mau mempertemukan putra-putrinya dengan sang ayah. Lantas benarkah Irish tak ingin membuat mental sang buah hatinya terganggu karena mengetahui perilaku buruk ayahnya? Kak Ibel, sedikit dong Kak Ibel. Man, oh iya man. Kak Ibel, sedikit dong Kak Ibel. Kak Ibel itu merupakan salah satu wajah juga ngasih Kak dari sang suami Kak. Bisa jadi anak-anak bisa bertemu hingga Amar keluar dari penjara. Mungkin butuh waktu lama Amar akan bertemu dengan anak-anak. Apalagi sudah 4 kali Amar terperosok dalam kubang narkotika. Gara-gara perbuatan yang keempat kalinya itu, Amar terancam hukuman mati atau seumur hidup. Bang Amar ini masih dugaan, teman-teman. Ya. Jadi belum ada data. Dan faktanya. Jadi kita sama-sama nunggu aja hasil persidangannya. Dan saya mohon sekali untuk sahabat-sahabatnya Bang Amar harus lebih hati-hati lagi untuk berbicara ke depan media. Karena jangan sampai itu bisa memperkeruh keadaan. Dan sebagai adiknya Bang Amar, yang tahu seluruh kehidupannya Bang Amar dari kecil sampai sekarang, saya yakin abang saya tidak seperti apa yang dituduhkan oleh media. Abang saya adalah pribadi yang baik. Abang saya sering membantu orang lain, sering berbagi, dan dia jadi abang yang sangat baik untuk adik-adiknya. Sebenarnya prihatin juga ya, Amar ini diproses yang keempat kalinya. Dan memang info Januari kemungkinan tersangka MAA atau Aset ini menjalani PP akan keluar gitu. Dan ternyata yang bersangkutan MAA alias Aset ini tersangkut lagi permasalahan. Nah itu dia juga harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kalau sekarang ini misalnya terbukti bahwa dia itu termasuk apa yang diduga dan masyarakat begitu media wirawiri, seliweran semua yang seolah-olah menjudgment Amar itu yang orang jahat, mengatakan dia terlibat sekian kali ini, karena kalau nggak direhab nggak akan sembuh. Di lapas itu nggak ada rehabilitasi. Keputusan Irish Bella jadi palu godam untuk Amar. Mungkin akan jadi hukuman terberat hidupnya saat harus makin jauh dengan Airumi dan Amala. Amar bak layangan putus yang tak tahu arah sejak digugat cerai Irish dan ayahnya meninggal dunia. Mental Amar remuk, tak ada lagi yang menguatkan. Lantas benarkah narkoba jadi pelarian satu-satunya Amar untuk menambal jiwanya yang hancur? Tetapi ini yang merusak itu adalah lingkungan. Lingkungan yang tidak bersih, lingkungan yang tidak sehat, lingkungan narkoba yang terus mencari korban-korban. Jadi saya selalu mengatakan Amar ini adalah korban. Sebelumnya Amar sudah harus menerima ganjaran menyakitkan atas perbuatannya. Dipindahkan dari rutan Salemba ke LP Cipinang yang disebut-sebut sebagai penjara paling ketat dan menakutkan bagi para narapidana. Dan kini rencana pernikahan dengan Camelia terancam gagal total. Padahal Amar sudah mengutus tim kuasa hukumnya untuk mengambil akta cerai di Pengadilan Agama Depok untuk memuluskan langkahnya untuk menikah lagi. Benarkah Camelia kecewa dengan Amar?
mau saya ada hubungan spesial atau tidak, saya tetap ada di sampingnya Bang Amar untuk support buat Bang Amar sampai masalah ini selesai. Ya itu ujian lah buat aku dan Bang Amar kayaknya. Udah pastilah orang udah depan mata ya, kayak udah pastilah ya harapan itu jadi ya mungkin ini salah satu pelajaran lah atau ujian buat kita berdua, kita bisa ngelewatinnya apa enggak gitu aja sih. Isu keretakan rumah tangga Adly Fairuz dan Angbin Rishi mencuat lagi. Hancurnya bahtera ini semakin terlihat ketika Angbin menghadiri sebuah resepsi pernikahan tanpa ditemani Adly. Dalam postingan di kanal foto berbaginya, Angbin terlihat hadir bersama ayahnya. Kemana Adly? Bila nanti ku pergi. Tak ada lagi postingan yang menampilkan Adly di kanal foto berbaginya, khususnya soal makanan. Sebagai penggantinya adalah sosok sang ayah yang kerap menemani sambil menikmati kudapan yang ada di kedai miliknya. Benarkah rumah tangga keduanya sudah tak bisa diselamatkan lagi? Sepertinya romantisme yang diberai bersama selama ini seketika hancur. Curhatan Angbin di jejaring maya itu seperti menekankan jika rumah tangganya selama 5 tahun bersama Adly sedang tidak baik-baik saja. Kamu nggak kehilangan cinta, kamu cuman kehilangan orang yang tak tahu cara mencintaimu dengan benar. Tulis Angbin di akun Instagram pribadinya. Tak mau kalah dengan Angbin, Adly juga memposting sebuah kata-kata ihwal pertolongan Allah dalam situasi yang sulit. Ketika Allah menempatkan kita dalam suatu situasi yang sulit, yang sampai bikin kita kehabisan ide nih gimana cara keluar dari situasi ini, itu berarti Allah lagi ngasih kita kesempatan masuk dalam sebuah situasi yang tidak ada yang bisa nolong kita kecuali Allah. Allah pengen nolong sendiri. Dan pertolongan Allah itu ajaib. Alih-alih meminta pertolongan atas permasalahan bahteranya, justru Adly seperti tak menjaga perasaan istri. Adly malah rajin mengunggah kebersamaan dengan rekan artisnya, Fristiana Adila. Benarkah hubungan Angbin dan Adly terguncang? Dan benarkah karena kehadiran Fristiana Adila? Sungguh miris, padahal sebelum isu retak mencuat, Adly dan Angbin tengah merintis usaha kuliner. Bahkan saat itu, Adly dan Angbin memiliki usaha kuliner untuk menopang hidupnya sejak vakum dari dunia keartisan. Angbin yang memiliki hobi masak dan Adly yang hobi makan menjadi alasan keduanya untuk mengeruk cuan dari jualan makanan. Ini sambal yang tadi aku bikin, sambal goang tuh. Jadi Baba kamu harus makan sambal yang udah aku lekin. Terus di sini juga ada cumi bunting nih. Spesial ini yang cumi bunting, tahu, tempe, ayam, kremesan. Ada juga sate-satean nih. Ada sate kulit, ati, usus, udang. Ada dimsum juga. Ada mie ayam sama ada gorengan. Oke, kamu makan yang mana dulu? Cumi bunting. Ini dia nggak ada telurnya ya? Iya, itu nggak ada telurnya. Tapi gede ya? Iya dong. Dengan resep rahasia. Sambalnya nih. Sambalnya top. Empuk banget ya? Empuk banget ya. Nih, aku juga makan cuminya ya, mau ngasih lihat teman-teman nih. Loh, empuk banget. Enggak lah, dia mah nggak bisa masak, bisanya makan. Apa aja yang aku masakin dia makan. Apa ya biasanya kalau ada cumi, sambal cumi. Yang penting ada sambelnya sih, ada sambelnya.